Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Nikadek Tania Amanda Marjaya dengan NIM 2011-03-10-17 dari kelas 3F. Video ini adalah video pembelajaran tentang penanaman konsep FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit di sekolah dasar. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, sekarang kita akan masuk ke bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, sebelum kita masuk, apakah ada yang tahu apa pengertian dari bilangan prima? Nah, untuk yang belum tahu, bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk contohnya, saya sudah menuliskan bilangan 2, 3, 5, dan 7. Yang dimana 2 ini kita bisa lihat 2, dia hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2, yaitu bilangan itu sendiri. Nah, untuk 3, dia juga hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3, yaitu bilangan itu sendiri. Begitupun untuk 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan kebalikan dari bilangan prima. Bilangan komposit adalah suatu bilangan yang mempunyai lebih dari dua faktor. Nah, contohnya di sini saya sudah menuliskan bilangan 4, 6, 8, dan 9. Yang dimana kita bisa melihat 4 faktornya adalah 1, 2, dan 4, yang dimana berarti lebih dari dua faktor. Dan untuk bilangan 6 juga memiliki lebih dari dua faktor, yang dimana faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan begitupun untuk 8, 9, dan seterusnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa faktor bilangan adalah bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman untuk penjelasan dari bilangan prima dan bilangan komposit. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke KPK. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan ke KPK. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu singkatan dari KPK? Untuk yang belum tahu, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil atau memiliki definisi kelipatan dari dua bilangan yang atau lebih yang nilainya sama dan paling kecil. Nah, untuk menentukan KPK itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita akan menggunakan kelipatan persekutuan. Dalam menentukan KPK, dengan menggunakan kelipatan persekutuan, kita dapat menentukan kelipatannya dengan menggunakan penjumlahan berulang. Dan nanti menentukan KPK-nya kita harus memilih nilai yang sama dan yang paling kecil. Nah, sekarang kita akan langsung ke soal yang sudah ada di papan. Tentukan KPK dari 12 dan 30. Di sini saya sudah menuliskan kelipatan dari 12 dan 30. Nah, yang pertama ada 12. 12 ini didapat dari 12 tambah 12 menjadi 24. 24 tambah 12 menjadi 36, dan seterusnya. Ini adalah bilangan kelipatan dari 12. Untuk selanjutnya ada kelipatan 30. Di sini saya tulis 30. 30 tambah 30 60. 60 tambah 30 90. 90 tambah 30 120, dan seterusnya. Nah, sekarang kita menentukan nilai yang sama dari kelipatan 12 dan 30 ini. Sekarang kita cari nilai yang sama. Dan jika ketemu, kita lingkari bilangan tersebut. Di sini saya melihat ada yang sama, yaitu 60 dan 120. Nah, kita menemukan dua bilangan yang sama, yaitu 60 dan 120. Dari bilangan yang sama ini, 60 dan 120, manakah nilainya yang paling kecil? Ya, benar, nilai yang paling kecil adalah 60. Jadi dapat disimpulkan KPK dari 12 dan 30 adalah 60.
Nah, mudah kan menggunakan kelipatan persekutuan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke cara yang kedua untuk menentukan KPK, yaitu dengan pohon faktor. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke cara yang kedua untuk mencari KPK, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Menggunakan pohon faktor yaitu dengan membagi bilangan yang diketahui dengan bilangan prima sampai menghasilkan bilangan prima. Nah, kita akan langsung ke soalnya. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Nah, sekarang kita langsung mencari dengan pohon faktor. 8 dulu. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 8 bagi 2 menghasilkan 4. 4 kita akan bagi juga 2 menghasilkan 2. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan bilangan prima yaitu 2. Berarti kita sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita akan lanjutkan ke 12-nya. 12 kita bagi juga dengan 2 menghasilkan 6. 6 kita bagi juga dengan 2 menghasilkan 3. Nah, 3 adalah bilangan prima, jadi kita selesai sampai sini. Sekarang setelah ini kita menuliskan faktorisasinya. Sebelum itu kita harus lingkari bilangan primanya. Nah, sekarang faktorisasinya kita akan tulis 8. 2 kali 2 kali 2 yang berarti 2 pangkat 3. Untuk 12, 2 kali 2 kali 3 yang berarti 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kita sudah menghasilkan faktorisasi dari pohon faktor dari 8 dan 12. Nah, untuk mencari KPK-nya, kalikan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, kita harus pilih yang pangkatnya paling besar. Nah, di sini sama 2 dan 2. Kita pilih sekarang pangkatnya yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Kita tulis KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kali 3 sama dengan 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, begitu teman-teman cara menggunakan pohon faktor. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita akan lanjut ke FPB. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke FPB. Nah, FPB itu apa sih? Nah, untuk yang belum tahu, FPB adalah faktor persekutuan terbesar dengan definisi faktor dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling besar. Sama juga seperti KPK, ada beberapa cara dalam menentukan FPB. Yang pertama di sini saya menggunakan cara dengan menggunakan tabel. Nah, kita langsung saja ke soalnya ya. Tentukan FPB dari 24 dan 28. Nah, jika kita menggunakan tabel, kita perlu membuat, yang pertama-tama kita perlu membuat tabel seperti ini. Lalu yang kedua, kita perlu memasukkan bilangan yang diketahui ke dalam tabel seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan membagi bilangan yang diketahui dengan bilangan prima yang paling kecil. Sekarang kita mulai dari 2. 24 bagi 2, 12. 28 bagi 2, 14. Oke, apabila bilangan yang diketahui atau di sebelah kanan ini dibagi habis oleh bilangan prima, maka bilangan prima tersebut kita bisa lingkari. Oke, kita lanjutkan lagi. 2, 12 bagi 2, 6. 14 bagi 2, 7. Karena bisa dibagi habis, sekarang kita lingkari 2 juga. Kita lanjutkan
2, 6 bagi 2, 3, 7 bagi 2, tidak bisa. Jadi kita bisa langsung tulis 7 diturunkan. Karena di sini 3, jadi kita bisa langsung menggunakan 3. Ya, 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3, tidak bisa. Kita tulis 7. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan 7 ya. 7 tidak bisa. 7 bagi 7, 1. Nah, apabila bilangan di sebelah kanan sudah tidak bisa lagi dibagi oleh bilangan prima, atau bilangan prima tidak bisa lagi dibagi oleh bilangan di sebelah kanan, maka kita sudah selesai. Jadi, bilangan prima yang dilingkari itu adalah FPB dari 24 dan 28. Kita bisa tulis FPB sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 24 dan 28 adalah 4. Nah, mudah kan teman-teman? Semoga caranya bisa bermanfaat ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu pohon faktor. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan mencari FPB menggunakan cara yang kedua, yaitu pohon faktor. Menggunakan pohon faktor di sini sama dengan kita menentukan KPK tadi. Nah, sekarang kita akan langsung ke soalnya. Tentukan FPB dari 60 dan 84. Sekarang kita langsung ke 60 dengan cara pohon faktor, yang dimana kita membagi dengan bilangan prima sampai menghasilkan bilangan prima. Ya, kita bagi dengan 2, menghasilkan 30. 30 kita bisa bagi dengan 2, menghasilkan 15. 15 bisa kita bagi dengan 3, menghasilkan 5. Karena 5 adalah bilangan prima, jadi kita sudah selesai sampai sini. Sekarang kita lanjutkan mencari 84. Kita bagi dengan 2, 84 dibagi 2, 42, dibagi 2, menghasilkan 21. Ini kita bisa bagi dengan 3, menghasilkan 7. 7 adalah bilangan prima, jadi kita sudah selesai sampai sini. Nah, sekarang kita lingkari bilangan primanya. Nah, setelah kita lingkari, kita mencari faktorisasi dari masing-masing bilangan. Yang pertama adalah 60. 60, bilangan primanya 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, yang 84 kita bisa tulis sini 2 kali 2 kali 3 kali 7, atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, untuk menentukan FPB maksud saya, kita bisa kalikan faktor prima yang sama dan pilih pangkat yang terkecil. Nah, di sini sama ya, 2, 2, kita bisa lingkari. Dan ini faktor prima yang sama. Ini berbeda, jadi kita tidak lingkari ya. Jadi kita bisa tulis FPB sama dengan yang pangkatnya terkecil 2, karena sama, dikali 3 sama dengan 12. Jadi faktor FPB dari 60 dan 84 adalah 12. Nah, menggunakan pohon faktor lebih mudah dan lebih sederhana, yang biasanya ini lebih mudah dipahami dalam belajar mencari KPK atau FPB. Semoga bermanfaat ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal cerita ya. Nah, teman-teman, apa masih semangat? Nah, kalau masih semangat,
Kita lanjutkan masih dalam KPK dan FPB, namun ini biasanya soal cerita yang bisa diselesaikan dengan menggunakan KPK dan FPB. Nah, sekarang kita akan kulik perbedaannya ya. Kita mulai dari KPK. Apabila soal cerita yang ditanya tentang waktu, maka kita perlu mencarinya menggunakan KPK. Yang biasanya kata kunci yang muncul yaitu setiap, sekali, bersama lagi, bersamaan, dan bersama-sama. Ini adalah kata kunci yang biasanya muncul di soal cerita dan penyelesaiannya adalah menggunakan KPK. Sekarang untuk FPB, apabila di soal cerita ditanya mengenai jumlah, maka kita perlu mencarinya menggunakan FPB. Untuk kata kuncinya, sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, dan masih banyak lagi. Nah, jika kata kunci ini muncul, maka kita perlu mencarinya dengan menggunakan FPB. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang pertama ya. Nah, untuk soal cerita yang pertama, yaitu Joe mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, dan Leo setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Maret mereka mengunjungi ke perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal berapa? Nah, bisa teman-teman ketahui bahwa kata kunci yang keluar adalah setiap, sekali, dan bersama-sama lagi. Nah, maka dipastikan itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan KPK. Pertama-tama kita harus menentukan faktor prima dari 3 dan 4. Kita tulis dulu. Faktor prima dari 3 dengan 3. Faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Maka KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Nah, maka mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi setelah 12 hari dari tanggal 20 Maret. Nah, sekarang cara kita menentukan tanggal berapa dia ke sana, ke perpustakaan, maka kita dapat dengan cara um, 20 Maret ditambah 12 hari. 12 hari didapat dari KPK tadi ya teman-teman, sama dengan 32. Nah, karena bulan Maret terdapat 31 hari, maka 32 dikurang 31 sama dengan 1. Nah, berarti mereka ke perpustakaan secara bersama-samaan lagi pada tanggal 1 April. Nah, teman-teman, berarti dia ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 1 April. Nah, begitu teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan ke soal cerita yang kedua, yaitu Are mempunyai beberapa bola, 20 warna merah, 48 warna biru, dan 56 berwarna hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Are adalah, nah teman-teman dapat membaca bahwa di soal tersebut kata kunci yang keluar adalah jumlah dan terbanyak. Jadi dapat disimpulkan kita mencari soal itu menggunakan FPB. Nah, kita bisa menggunakannya dengan pohon faktor. Jadi pertama-tama kita cari dulu FPB dari
20, 48, dan 56. Baik, kita menggunakan pohon faktor sama seperti cara-cara sebelumnya, yang dimana pohon faktor itu adalah membagi bilangan yang diketahui dengan bilangan prima sampai kita menghasilkan bilangan prima kembali. Pertama kita 20 bagi 2 menghasilkan 10. 10 kita bisa bagi 2 menghasilkan 5. 5 adalah bilang prima, berarti kita sudah bisa selesai sampai sini. Yang kedua adalah 48. Kita bisa bagi dengan 2 juga, menghasilkan 24. 24 kita juga bisa bagi dengan 2, menghasilkan 12. 12 kita bisa bagi dengan 2, menghasilkan 6. 6 kita bisa bagi dengan 2, menghasilkan 3. 3 adalah bilangan prima, berarti kita sudah cukup sampai di sini. Yang terakhir, kita coba dengan 2 juga, menghasilkan 28. 28 kita juga bisa bagi dengan 2, 14. 14 kita juga bisa bagi dengan 2, menghasilkan 7. 7 adalah bilangan prima, jadi kita sudah selesai sampai sini. Nah, selanjutnya kita melingkari bilangan primanya. Setelah itu kita faktorisasikan masing-masing bilangan. Yang pertama 20, 2 kali 2 kali 5, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 5. Yang kedua 48, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Yang terakhir 2 kali 2 kali 2 kali 7, 2 kali, bisa kita tulis pangkat 3 kali 7. Ya, jika kita mencari FPB, kita mencari yang nilainya sama dan pangkatnya terkecil. Nah, sekarang kita lihat ini sama 2, ini tidak ada yang sama. Jadi kita fokus pada pangkatnya, kita cari yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Jadi kita bisa tulis FPB sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 20, 48, dan 56 adalah 4. Dapat disimpulkan jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan are adalah 4. Baik teman-teman, inilah cara penyelesaian dari soal cerita KPK maupun FPB. Semoga dapat dimengerti dan ilmunya bermanfaat ya. Sekian video pembelajaran penanaman konsep FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit di sekolah dasar. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Om Santi 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 Om.